Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua teman-teman dan ibu dosen yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Hanin Rangga dan teman-teman saya ada Retno Cahya Purwaningsi, Revarianti, Siti Hawa, dan juga Nadine Putri Ramadhani. Nah, pada kesempatan kali ini saya bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok kami yang berjudul Konsep Dasar dan Klasifikasi Kegawat Darutan Maternatal Neonatal pada pertemuan 1. Oke, pada presentasi kali ini akan dipimpin oleh Siti Hawa. Boleh Teteh Siti Hawa? Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membacakan kasus materi dari kelompok 4. Di sini kasus 4, kasusnya bayi lahir cukup bulan, tidak menangis, tonus otot lemah, dan tidak menunjukkan usaha napas spontan. Setelah pengeringan, penghangatan, posisi jalan napas, dan stimulasi, bayi tetap tidak bernapas spontan, warna kulit sianosis, generalisata, dan denyut jantung sekitar 80 kali per menit. Di ruang bersalin tersedia perlengkapan resusitasi neonatal dan terdapat 2 bidan serta 1 perawat. Nah, selanjutnya itu analisis kasusnya. Di sini data apa yang paling penting pada kasus? Dari jawabannya yaitu yang pertama, usia gestasi 39 minggu menunjukkan bayi cukup bulan sehingga seharusnya mampu melakukan adaptasi setelah lahir dengan baik. Lalu yang kedua, tidak ada tangisan setelah lahir. Di sini menunjukkan bahwa bayi tidak memberikan respon awal yang normal dan perlu segera dilakukan penilaian serta pertolongan. Yang ketiga, tidak ada usaha napas spontan setelah langkah awal, yaitu menunjukkan bayi mengalami kegagalan memulai pernafasan secara spontan sehingga membutuhkan bantuan ventilasi. Yang keempat, denyut jantung sekitar 80 kali per menit, yaitu menunjukkan denyut jantung bayi berada di bawah 100 kali per menit dan merupakan tanda kondisi bayi tidak baik dan merupakan membutuhkan tindakan segera. Lalu selanjutnya, tonus otot atau tubuh lemah, yaitu menunjukkan kondisi bayi lemah dan responnya kurang baik setelah lahir. Yang selanjutnya, warna kulit sianosis generalisata atau adanya masalah oksigenasi yang perlu segera ditangani. Lalu selanjutnya, tidak ada perbaikan setelah pengeringan dan stimulasi atau rangsang taktil. Di sini menunjukkan bahwa langkah awal belum berhasil membuat bayi bernapas spontan sehingga diperlukan tindakan selanjutnya. Lalu yang kedelapan, waktu sejak lahir sekitar 1 menit itu menunjukkan kondisi masih berada pada awal resusitasi sehingga keputusan dan tindakan harus dilakukan dengan cepat. Selanjutnya, suhu belum diukur menunjukkan suhu bayi belum diketahui sehingga perlu dipantau untuk mencegah hipotermi selama proses penanganan. Lalu selanjutnya, tidak tampak kelainan bawaan pada pemeriksaan, yaitu tidak ditemukan adanya kelainan bawaan yang terlihat secara langsung yang dapat menjelaskan kondisi bayi. Tetapi pemeriksaan tetap perlu dilanjutkan setelah kondisi bayi lebih stabil. Lalu apa tanda bayi yang ditemukan? Nah, dari jawaban kami di sini yang pertama yaitu apne atau gagal napas spontan setelah langkah awal. Lalu yang kedua, denyut jantung 80 kali per menit atau kurang dari 100 kali per menit. Yang ketiga, tonus otot lemah. Yang keempat, cianosis. Yang kelima, tidak ada respon terhadap stimulasi awal. Yang keenam, kombinasi apne dan denyut jantung kurang dari 100 kali per menit, yaitu menunjukkan bahwa bayi memerlukan ventilasi tekanan positif atau VTP secara segera dan bukan sekedar observasi atau stimulasi lanjutan. Nah, lalu apa masalah utama pasien atau bayi tersebut? Masalah utamanya adalah kegagalan adaptasi kardiorespirasi saat lahir berupa apne atau gagal bernapas disertai bradikardi yang merupakan kondisi kegawat daruratan neonatal dan memerlukan resusitasi segera. Secara klinis, masalah yang paling mendesak adalah kegagalan ventilasi.
Pada resusitasi neonatus, ventilasi efektif merupakan intervensi utama untuk bayi yang apne atau memiliki denyut jantung kurang dari 100 kali per menit. Lalu bagaimana dugaan klasifikasi tingkat kegawatan, yaitu jawabannya gawat darurat. Alasan utamanya karena apne yang menetap dengan denyut jantung kurang dari 100 kali per menit. Pada neonatus, ventilasi yang tidak adekuat menyebabkan hipoksia dan kemudian bradikardi. Karena itu, prioritas utama adalah membangun ventilasi efektif, bukan menunggu bayi bernafas sendiri. Resiko memburuk bisa sangat cepat sehingga keterlambatan beberapa menit dapat menyebabkan hipoksia berat, cedera organ, kebutuhan kompresi dada hingga menyebabkan kematian. Lalu apa bantuan yang perlu diaktifkan dan mengapa? Ya, bantuan perlu segera diaktifkan karena kondisi bayi termasuk kegawat daruratan dan membutuhkan resusitasi. Dengan adanya beberapa petugas kesehatan, jadi bisa diberi penanganan yang lebih cepat. Misalnya satu orang fokus membantu pernapasan bayi, satu orang memantau kondisi dan denyut jantung, dan yang lainnya menyiapkan alat serta menghubungi dokter. Persiapan untuk rujukan juga diperlukan jika kondisi bayi tidak membaik. Lalu apa yang harus dipantau ulang? Yang perlu dipantau ulang kembali adalah denyut jantung bayi, apakah bayi sudah mulai bernapas, gerakan dada saat diberikan bantuan nafas, tonus otot, warna kulit, dan saturasi oksigen jika alat sudah dipasang. Suhu bayi juga perlu diperhatikan setelah kondisi mulai stabil. Selain itu, tindakan dan perubahan kondisi bayi perlu dicatat sesuai waktu agar pelaksanaannya atau perkembangannya dapat diketahui dengan jelas. Lahir spontan usia gestasi 39 minggu tetapi tidak menangis dan tidak bernafas spontan. Setelah dilakukan pengeringan, penghangatan, pengaturan posisi kepala, dan stimulasi taktil, bayi tetap tidak bernafas. Bayi lemas, sianosis, dan denyut jantung sekitar 80 kali per menit. Nah, untuk bukti atau alasannya, kondisi tersebut menunjukkan bayi mengalami kegagalan adaptasi setelah lahir dan membutuhkan pertolongan segera. Lalu ada data subjektif. Temuan kelompok di sini tidak ada data subjektif dari bayi. Informasi kondisi bayi diperoleh dari hasil pengamatan dan pemeriksaan petugas kesehatan. Untuk bukti alasannya, bayi baru lahir belum dapat menyampaikan keluhan sehingga data utama berasal dari pemeriksaan objektif. Untuk data objektif abnormal atau bermaknanya di sini temuan kelompok bayi tidak bernafas spontan, denyut jantung 80 kali per menit, tonus lemah, dan sianosis generalisata. Nah, untuk bukti atau alasannya itu tidak adanya nafas spontan dan denyut jantung di bawah 100 kali per menit merupakan tanda bahwa bayi membutuhkan bantuan pernapasan segera. Nah, selanjutnya data situasionalnya atau fasilitas. Di sini temuan kelompok itu tersedia radian warmer, penghisap lendir, sungkup dan balon resusitasi neonatus, oksigen, pulse oximeter, stetoskop serta perlengkapan rujukan, dan terdapat 2 bidan dan 1 perawat. Nah, untuk bukti alasannya, fasilitas dan tenaga kesehatan yang tersedia dapat digunakan untuk melakukan pertolongan awal dan resusitasi. Selain itu, dokter juga dapat dipanggil bila diperlukan. Lalu untuk data tambahan yang diperlukan, di sini perlu mengetahui suhu tubuh, saturasi oksigen, serta kondisi bayi setelah diberikan bantuan nafas. Bukti alasannya, suhu perlu diperiksa untuk mencegah hipotermi, sedangkan saturasi dan kondisi bayi diperlukan untuk melihat perkembangan dan respon terhadap tindakan. Nah, untuk tanda bahayanya di sini bayi tidak bernafas spontan, denyut jantung kurang lebih 80 kali per menit, tonus lemah, dan sianosis generalisata. Nah, untuk bukti atau alasannya, tanda tersebut menunjukkan kondisi bayi tidak stabil dan dapat memburuk dengan cepat jika tidak segera ditangani. Untuk masalah utama, di sini kegagalan bernapas setelah lahir yang disertai denyut jantung rendah. Bukti alasannya, bayi tetap tidak bernapas setelah langkah awal dan denyut jantung hanya sekitar 80 kali per menit. Untuk masalah penyerta, di sini tonus otot tubuhnya lemah, sianosis generalisata, dan juga suhu tubuh belum diketahui. Bukti alasannya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keadaan bayi belum stabil dan perlu dilakukan pemantauan lebih lanjut. Untuk tingkat klasifikasi tingkat kegawatan, di sini gawat darurat.
Dan bukti alasannya karena bayi tidak bernapas spontan setelah langkah awal dan denyut jantung kurang dari 100 kali per menit sehingga membutuhkan resusitasi segera. Nah, alasan klasifikasinya dan temuan kelompok di sini adalah bayi mengalami apne yang menetap dengan denyut jantung sekitar 80 kali per menit. Bukti alasannya, kedua kondisi tersebut menunjukkan bahwa bayi tidak mampu melakukan pernapasan secara efektif dan membutuhkan bantuan ventilasi. Nah, untuk risiko keterlambatannya, di sini temuan kelompok bayi dapat semakin kekurangan oksigen, denyut jantung semakin turun, dan kondisi semakin kritis. Untuk bukti alasannya, semakin lama bayi tidak mendapatkan ventilasi yang efektif, semakin besar risiko terjadinya gangguan organ dan kondisi yang bisa mengancam nyawa. Nah, kebutuhan pemantauan atau reasesmennya di sini temuan kelompok itu pantau denyut jantung, usaha nafas, gerakan dada, warna kulit, talus dan saturasi oksigen bila tersedia, dan juga suhu perlu diperiksa. Lalu bukti alasannya pemantauan dilakukan untuk mengetahui apakah kondisi bayi membaik setelah tindakan dan menentukan apakah diperlukan tindakan lanjut. Untuk kebutuhan aktivasi bantuan di sini kelompok menyarankan bantuan tim perlu segera diaktifkan dan dokter dipanggil. Alat resusitasi juga harus segera disiapkan. Untuk bukti alasannya, kondisi bayi membutuhkan penanganan cepat sehingga pembagian tugas dapat mempercepat tindakan dan mengurangi keterlambatan. Untuk kebutuhan kolaborasi, yaitu diperlukan dengan dokter dan anggota tenaga kesehatan lainnya sesuai kondisi dan juga kewenangan. Nah, untuk bukti alasannya, jika bayi tidak membaik atau membutuhkan tindakan lanjutan, diperlukan tenaga yang memiliki kompetensi sesuai untuk melanjutkan penanganan. Lalu untuk kebutuhan rujukan, di sini rujukan perlu dipersiapkan sejak awal dan dilakukan bila kondisi bayi tidak stabil atau membutuhkan penanganan lebih lanjut. Nah, alasannya rumah sakit rujukan itu berjarak sekitar 25 menit sehingga persiapan rujukan tidak boleh menunggu sampai kondisi bayi semakin memburuk. Lalu peran awal bidan vokasi di sini melakukan penilaian awal, menjaga kehangatan bayi, melakukan langkah awal resusitasi, membantu ventilasi sesuai kompetensi dan SOP, memantau kondisi bayi serta mengaktifkan bantuan. Alasannya karena bidan berperan memberikan pertolongan awal sesuai kompetensi dan kewenangannya, serta segera melakukan kolaborasi jika kondisi membutuhkan penanganan yang lebih lanjut. Nah, untuk aspek keselamatan pasien, di sini yaitu dengan menjaga kehangatan bayi, memastikan alat resusitasi siap dan juga berfungsi, menggunakan alat sesuai ukuran bayi, serta melakukan tindakan secara terkoordinasi. Nah, untuk alasan atau buktinya yaitu keselamatan perlu diperhatikan agar tindakan resusitasi efektif dan tidak menimbulkan kesalahan atau keterlambatan. Lalu informasi yang perlu dikomunikasikan ini menyampaikan bahwa bayi tidak bernapas spontan, denyut jantung sekitar 80 kali per menit, tonusnya lemah, cyanosis, dan tidak membaik setelah langkah awal. Bukti alasannya, informasi tersebut merupakan kondisi utama yang diperlukan tim untuk menentukan tindakan selanjutnya dan dokter untuk menentukan kebutuhan kolaborasi. Selanjutnya, dokumentasi yang perlu dilakukan atau yang diperlukan dari temuan kelompok yaitu catat waktu lahir, kondisi awal bayi, denyut jantung, tindakan yang dilakukan, waktu setiap tindakan, respon bayi, komunikasi dengan dokter, dan keputusan rujukan. Bukti atau alasannya yaitu dokumentasi real time diperlukan untuk mengetahui perkembangan kondisi bayi, memastikan tindakan tercatat, dan menjadi bagian dari pertanggungjawaban pelayanan. Nah, di sini juga ada referensi pendukung. Di sini dari kelompok itu terdapat dari buku atau pedoman kegawat daruratan neonatal. Baik, itu adalah materi yang dapat kami sampaikan. Kemudian berikutnya ada kesimpulan kelompok. Bayi cukup bulan mengalami kegagalan adaptasi neonatal dengan masalah utama berupa asphyxia neonatarum. Kondisi ini diklasifikasikan sebagai gawat darurat neonatal karena mengancam nyawa dan memerlukan tindakan segera. Data yang paling menentukan adalah bayi tidak menangis, tidak bernafas spontan setelah langkah awal resusitasi, tonus otot lemah, cyanosis generalisata, dan denyut jantung sekitar 80 kali per menit.
Keterlambatan penanganan dapat menyebabkan hipoksia berat, kerusakan neurologis permanen, kegagalan organ, bahkan kematian. Oleh karena itu, diperlukan respons awal segera berupa aktivasi bantuan, pelaksanaan resusitasi neonatal secara prosedur, pemantauan denyut jantung dan pernapasan secara berulang, kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, serta persiapan rujukan apabila kondisi bayi tidak membaik. Jadi klasifikasi kasus 4 itu adalah kegawat daruratan neonatal ya teman-teman. Oke, sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.